Malam itu sunyi sekali, sampai-sampai aku bisa merasakan keheningan itu seperti udara yang pekat memenuhi ruang tamu rumahku di sebuah kompleks perumahan sederhana di Cibubur. Nama aku Sari, aku sudah 50 tahun, dan aku tidak pernah menyangka bahwa malam yang biasa-biasa saja ini akan mengubah segalanya dalam hidupku. Anakku, Rina, sudah pergi bersama anak-anaknya ke rumah sahabatnya di sebuah desa kecil di dekat Cianjur. Mereka berencana membuat kue dan bermain bersama, yang biasanya di rumah kami berarti keramaian yang bikin aku ingin sembunyi di kamar mandi dan tidak keluar sama sekali. Suamiku, Budi, malam ini pergi ke rumah tetangga, Pak Joko, buat nonton pertandingan sepak bola penting yang sudah jadi bahan omongan warga kompleks selama seminggu terakhir. Aku sih nggak ingat siapa lawan siapa, tapi aku tahu Budi nggak bakal pulang sebelum tengah malam, wajahnya merah dan pasti bau bir. Jadi aku sendirian di rumah. Aku pun memutuskan untuk memutar lagu jazz pelan-pelan, biasanya aku dengerin pakai earphone, soalnya Budi suka ganti-ganti lagu jadi lagu dangdut koplo yang bikin kupingku sakit. Aku ingin melakukan sesuatu yang sudah lama aku tunda, membersihkan kompor sampai kinclong. Aku buka semua laci dapur, mengeluarkan panci-panci kecil bekas yogurt yang mungkin masih bisa dipakai, dan mulai menggosok kerak minyak yang sudah lama menempel. Rambutku aku ikat asal, pakai kaos longgar berwarna biru gelap dan celana training yang sudah agak melar, tanpa alas kaki. Wajahku penuh busa sabun, dan aku sedang asyik menyikat ketika tiba-tiba pintu terbuka. Tiba-tiba ada Ardi, suami anakku, berdiri di ambang pintu dengan jaket hitam yang belum dilepas, tangan dimasukkan di saku celana jeansnya, wajahnya sulit dibaca. Aku terkejut sampai aku hampir menjatuhkan spons cuci piring. "Kamu bukannya ikut teman-teman nonton bola?" tanyaku pelan, mencoba mengingat apa yang dia bilang pagi tadi. Dia cuma mengangkat bahu dan berkata singkat, "Aku pengen istirahat sebentar, tapi di luar gelap dan sepi. Di sini ada lampu, jadi aku masuk." Aku nggak tahu harus bilang apa. Biasanya Ardi itu sibuk dengan urusan keluarganya, jarang nongol di rumah kecuali saat makan malam keluarga atau bantuin renovasi kecil-kecilan, kadang juga menginap kalau Rina pulang larut malam. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. "Mau teh?" tawarku, karena aku bingung harus kasih apa selain itu. Dia mengangguk, melepas jaketnya dan menggantungnya di kursi dekat meja makan. Aku duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, mengenakan kaos hitam yang pas di badan dan celana training yang mulai longgar, tapi tetap membuatku merasa nyaman. Kulitku sedikit kecoklatan karena sering terkena sinar matahari pagi saat aku berkebun di halaman depan. Aku menyalakan ketel listrik dan kembali ke kompor untuk melanjutkan pekerjaanku. Aku butuh sesuatu untuk membuat tanganku sibuk agar tidak terlalu terasa sunyi, tapi Ardi hanya duduk diam, tidak memegang ponsel, tidak menyalakan televisi, hanya menatapku. Aku mulai membuka obrolan tentang spons cuci piring yang sudah koyak dan produk pembersih yang biasa kupakai. Kata-kataku sederhana, ringan, tapi seolah mengisi ruang kosong antara kami yang tiba-tiba terasa sangat tegang. Dia hanya diam dan menatapku. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. "Tahu nggak, suaranya tiba-tiba pelan dan berbeda. Kamu sedang bersihkan dapur, sementara aku berusaha menahan napas agar tidak mengganggu keheningan ini." Aku membeku. Spons masih tergantung di atas tungku kompor. Aku tidak berani menatapnya, cuma melihat bekas sabun yang mengering di ujung jari. "Maksudmu apa?" tanyaku pelan. "Maksudku, aku dengar sesuatu darimu," jawabnya. "Gula," aku coba membuat candaan, tapi dia cuma menggeleng. "Tidak perlu gula, di sini sudah ada yang manis," katanya sambil menatapku. Aku duduk berhadapan dengannya, menggenggam gelas teh hangat dengan kedua tangan. Panasnya hampir membakar kulit, tapi aku lebih memilih itu daripada harus menatap matanya. "Kok kamu nggak ikut Rina?" tanyaku.
Dia menjawab pelan, dia pergi ke rumah temannya. Aku tersenyum kecil dan berkata, aku lupa bilang itu, ya? Dia tersenyum tipis, sudut bibirnya bergerak. Kamu tidak lupa, kamu cuma tidak tahu harus bertanya apa. Aku melihat dia untuk pertama kali malam itu, benar-benar melihatnya. Dia duduk dengan santai, bersandar di kursi, memegang gelas teh dengan satu tangan, menatapku seperti melihat sesuatu yang aku sendiri tidak mau lihat dalam diriku. Aku nggak paham maksudmu, kataku, meski aku tahu betul. Benarkah? Tanyanya. Aku hanya mengangkat bahu, menyesap teh, lidahku sedikit terbakar, aku mengerutkan dahi. Hati-hati, panas. Aku tahu, gumamku. Dia tertawa pelan, meletakkan gelas di meja dan mencondongkan badan ke depan, siku bertumpu di meja. Jarak antara kami kurang lebih 1 meter. Aku melihat tangan-tangannya yang kuat, kulitnya kecoklatan dan bekas luka kecil di jari telunjuknya, sudah lama tapi masih terlihat. Selalu begini, tanyanya. Aku mencoba bicara tenang. Kamu bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, katanya, padahal semuanya sudah berubah. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku meletakkan gelas, tangan gemetar, menatap keluar jendela yang gelap. Hanya bayangan kami berdua yang terlihat di kaca. Tidak terjadi apa-apa, aku bilang, tapi suaraku terdengar palsu. Baiklah, katanya ringan, tidak terjadi apa-apa. Aku cuma mampir minum teh, kamu bersihkan kompor. Semua sederhana. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di pesta kemarin? Aku berhenti sejenak. Spons cuci piring jatuh ke bak cuci dengan suara berat. Aku berbalik perlahan, takut gerakan cepat merusak momen itu. Dia masih duduk, tapi ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya, ketegangan, kesiapan seperti predator sebelum melompat. Malam itu, yang awalnya biasa saja, menyimpan sesuatu yang aku bahkan belum bisa beri nama. Tapi aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku masih duduk di meja dapur, tangan masih basah dari sabun pencuci piring, sambil menatap Ardi yang duduk di seberangku dengan wajah serius yang sulit kubaca. Lampu gantung di atas meja memancarkan cahaya kuning hangat, tetapi suasana di dalam ruangan terasa dingin dan tegang, seperti udara yang tiba-tiba berubah menjadi es. Aku mengenakan piyama satin berwarna merah marun yang lembut, dengan potongan yang sederhana namun tetap menonjolkan lekuk tubuhku. Rambutku yang panjang kugulung asal di atas kepala, beberapa helainya jatuh menutupi pelipisku, menambah kesan sedikit misterius tapi tetap menggoda dalam batas wajar. Sepatu rumahku yang berbulu putih tergeletak di sudut dapur, aku sengaja melepasnya agar lebih nyaman. Ardi menatap ke meja, lalu mengangkat gelas teh yang hampir kosong dan menghirup sedikit, matanya tetap terpaku padaku seperti sedang mencari jawaban. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk memecah keheningan yang semakin menekan. Apa sebenarnya yang terjadi di pesta itu, Ardi? Tanyaku pelan, suaraku hampir serak. Kenapa kamu terlihat berbeda malam ini? Dia menghela napas panjang, seolah membawa beban berat yang sudah lama ia simpan. Sari, aku punya masalah yang besar. Masalah yang gak pernah aku ceritakan ke siapapun, bahkan ke Rina. Aku menatapnya penuh tanya, hatiku mulai berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang akan pecah dalam waktu dekat ini. Masalah apa? Aku bertanya, berusaha tetap tenang meski rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Ardi menggeser tubuhnya sedikit, melirik ke arah jendela yang gelap di samping meja. Utang. Utang yang menumpuk sampai aku nggak tahu harus bagaimana membayarnya. Aku tersentak. Utang? Siapa sih yang nggak pernah punya utang?
Tapi dari nada suaranya, ini bukan utang biasa. Utang? Ulangku. Berapa banyak? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Dia menggeleng pelan. Aku takut. Takut kamu dan Rina terluka karenanya. Aku mencoba menyelesaikan sendiri, tapi malah makin dalam. Aku merasakan dada ini sesak, dan entah kenapa, aku ingin tertawa sarkastik. Wah, kamu ini kayak sinetron aja, ya? Utang segunung, tapi diam-diam, kayak mau bikin drama Ramadan. Ardi tersenyum tipis, tapi ada kepedihan di balik senyum itu. Ini bukan sinetron, Sari. Ini nyata. Aku mengangguk pelan, lalu membuka laci dapur dan mengeluarkan sebungkus keripik singkong, lalu menawarkan padanya, mumpung lagi serius, sini makan dulu. Jangan sampai pusing, nanti kamu jadi kayak orang yang baru dengar harga bensin naik lagi. Dia menerima keripik itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat aku melihat tangannya, aku sadar bahwa beban berat itu bukan hanya soal uang, tapi juga rasa takut yang menggerogoti jiwa. Kamu nggak sendiri, Ardi, kataku lembut. Kita keluarga, kita hadapi ini bareng-bareng. Tapi kamu harus cerita semuanya, jangan disimpan sendiri. Dia menatapku dalam, seperti mencari keberanian. Ada orang-orang yang nggak main-main. Mereka nggak cuma mau uangnya, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Aku menarik napas panjang. Apa maksud kamu? Apa yang lebih dari sekadar utang? Ardi menunduk, wajahnya berubah serius. Aku nggak bisa jelaskan sekarang. Tapi aku butuh kamu, Sari. Aku butuh kamu jadi temanku, pelindungku. Aku tersenyum getir. Kalau aku pelindung, kamu harus janji nggak bawa-bawa senjata tajam ke rumah ini, ya? Nanti budi kecele, pikir aku yang berantem sama kamu. Ardi tertawa kecil. Janji. Aku tahu malam ini baru permulaan dari badai yang harus kami hadapi. Tapi satu yang pasti, aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur tanpa perlawanan. Tiba-tiba suara dering telepon memecah keheningan. Aku mengangkatnya dengan tangan sedikit gemetar. Suara di ujung sana hanya berkata satu kalimat yang membuat nadiku berhenti sejenak. Sari, ini masalah besar. Ada yang tahu tentang Ardi. Aku menatap Ardi, dan dalam tatapannya, aku melihat ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Malam makin larut, suara jazz lembut masih mengalun pelan dari speaker kecil di sudut dapur. Aku duduk di kursi kayu tua, pijakan kakiku menari di atas lantai keramik dingin, mengenakan daster batik warna coklat dengan motif bunga cempaka yang terlihat sederhana tapi tetap menonjolkan bentuk tubuhku yang mulai berisi. Rambutku terurai lepas, tergerai di bahu, sedikit berantakan karena tadi sibuk membersihkan dapur. Sepasang anting perak kecil berkilauan saat lampu dapur mengenai mereka, menambah sentuhan feminin yang membuatku merasa sedikit lebih percaya diri di tengah kekacauan perasaan ini. Ardi berdiri di dekat meja makan, sesekali melirik ke arah jendela yang memantulkan bayangan kami berdua. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat kusam dan penuh beban, jaket hitam yang tadi dia gantung di kursi kini sudah ia kenakan kembali, seolah siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku menatapnya dengan campuran rasa penasaran dan kekhawatiran. Siapa yang tahu tentangmu, Ardi? Apa ini soal utangmu? Tanyaku pelan, berusaha menghindari suara gemetar yang tak kuinginkan terdengar. Dia mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Bukan cuma itu, Sari. Ada orang-orang yang gak main-main, mereka sudah mulai menekan aku, bahkan datang ke rumah Rina dan anak-anak. Aku terkejut,
Jantungku berdegup kencang, rasa takut dan marah membaur jadi satu. Serius? Mereka datang ke rumah? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kita kan keluarga. Ardi menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku nggak mau Rina dan anak-anak cemas. Aku pikir aku bisa atasi sendiri, tapi ternyata malah makin rumit. Aku berdiri dan melangkah mendekat, meraih tangannya yang dingin. Kita harus lawan ini, Ardi. Jangan biarkan mereka merusak keluarga kita. Dia menggenggam tanganku erat, seolah menemukan kekuatan dari sentuhanku. Aku takut Sari, ini lebih dari yang kamu bayangkan. Mereka nggak cuma mau uang, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Aku mencoba menghela napas agar tenang, tapi lidahku keluh. Apa maksudmu? Apa yang lebih dari uang? Dia menunduk, suaranya hampir berbisik. Aku nggak bisa jelaskan semuanya sekarang. Tapi aku butuh kamu, Sari. Aku butuh kamu jadi pelindungku. Aku tersenyum getir dan menggoda. Kalau aku pelindung, kamu janji nggak bawa-bawa golok ke rumah, ya? Nanti Budi kaget, pikir aku yang ribut sama kamu. Ardi tertawa kecil, tapi matanya tetap serius. Aku janji. Tiba-tiba pintu depan diketuk pelan. Aku dan Ardi saling berpandangan. Siapa itu? Tanyaku hati-hati. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke pintu, membuka sedikit. Di luar berdiri seorang pria berjubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik topi lebar. Aku cuma mau bicara. Suaranya serak tapi tegas. Ardi langsung maju, menatap pria itu dengan waspada. Apa urusanmu? Pria itu mengeluarkan selembar kertas, meletakkannya di tangan Ardi, lalu berlalu pelan tanpa sepatah kata lagi. Aku menarik napas dan melihat isi kertas itu, sebuah foto keluarga kami dengan tanda merah di wajah Ardi dan tulisan tangan, bayar sebelum Jumat, atau semuanya hancur. Jantungku berdetak semakin cepat, napasku tercekat. Ini bukan sekadar utang biasa. Ini ancaman nyata. Ardi menatapku, matanya penuh kecemasan tapi juga tekad. Sari, kita harus siap. Ini baru permulaan. Aku meremas tangan Ardi, berbisik, kita hadapi bersama. Aku nggak akan biarkan kamu dan keluargamu sendirian. Tiba-tiba lampu dapur berkedip, gelap sejenak sebelum kembali menyala. Suasana menjadi mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Aku tahu, malam ini akan jadi awal dari pertarungan yang lebih berat daripada yang pernah kami bayangkan. Dan pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang mengancam kami, dan sampai sejauh mana bahaya itu akan menyeret kami ke dalam kegelapan? Lampu dapur berkedip-kedip, seolah ikut berdebar bersama hatiku yang berdetak kencang. Aku berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke halaman belakang rumah yang remang-remang diterangi lampu taman kecil. Suasana malam di Cibubur itu biasanya tenang, tapi sekarang terasa seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk. Aku mengenakan kemeja longgar berwarna krem yang sedikit terbuka di bagian kerah, memperlihatkan kalung emas tipis yang biasa kupakai sebagai penanda identitasku. Celana panjang katun hitam membalut kakiku dengan nyaman, dan kaos kaki rajut halus berwarna coklat muda menambah kesan hangat di malam yang dingin ini. Rambutku terurai, beberapa helai menempel lembab di leher karena keringat gugup yang tak bisa kuhindari. Ardi duduk di kursi ruang tamu, tangannya memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke depan, tapi aku tahu pikirannya jauh melayang ke masalah yang semakin menjeratnya. Jaket kulit coklat yang dia kenakan tadi sudah kusam dan sedikit berkerut, menandakan betapa seringnya ia memakai itu dalam beberapa hari terakhir.
Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sari, suaranya serak saat akhirnya memecah keheningan. Orang-orang itu, mereka bukan orang biasa. Mereka punya cara yang nggak manusiawi untuk menekan aku. Aku berjalan mendekat, duduk di sebelahnya, dan menggenggam tangannya. Kamu nggak sendiri, Ardi. Kita cari jalan keluar bersama-sama. Dia menghela napas panjang, lalu tersenyum sedikit. Kamu ini kayak sinetron, ya? Terus-terusan jadi pahlawan. Aku tertawa kecil. Ya, setidaknya aku punya role model di rumah, Budi. Dia pahlawan versi rebutan remote TV. Dia tersenyum lebih lebar, tapi aku tahu senyum itu hanya topeng. Masalahnya, mereka nggak cuma mau utang itu dibayar. Mereka mau sesuatu yang lain. Sesuatu yang aku nggak bisa kasih. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu apa, Ardi? Dia menatapku dalam-dalam. Mereka mau aku serahkan rahasia keluarga kita. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Rahasia keluarga? Apa yang dia maksud? Aku menatapnya penuh tanya. Tapi kenapa mereka tahu soal itu? Dan apa hubungannya dengan utang? Ardi menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Tapi aku yakin, ini bukan kebetulan. Aku mengambil nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Kita harus jaga rahasia itu, Ardi. Apapun yang terjadi, kita harus tetap solid. Dia mengangguk. Aku tahu. Tapi aku takut, Sari. Kalau rahasia itu sampai bocor, semuanya bisa berantakan. Aku nggak mau keluarga kita hancur. Aku meraih wajahnya, menatap matanya yang penuh kecemasan. Kita akan lewati ini bersama. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Kami berdua terkejut, saling berpandangan. Aku berdiri, melangkah ke pintu dengan hati-hati, mengenakan sandal rumah berwarna coklat muda yang lembut di kaki. Saat membuka pintu, di depan berdiri seorang wanita muda dengan pakaian serba hitam dan jilbab yang rapi. Wajahnya terlihat serius, tapi ada kehangatan yang sulit kujelaskan. Aku Nur, katanya lembut. Aku diutus untuk membantu kalian. Ardi cemberut. Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Nur tersenyum kecil. Aku tahu tentang masalahmu, Ardi. Dan aku tahu rahasia itu. Aku di sini untuk melindungi kalian. Aku merasa lega sekaligus penasaran. Kalau begitu, masuklah. Kita butuh bantuan. Dia melangkah masuk, membawa udara baru yang penuh harapan. Tapi aku tahu, malam ini bukan hanya soal bantuan yang datang tiba-tiba, tapi tentang keputusan besar yang harus kami ambil. Apa rahasia yang harus kami jaga? Siapa sebenarnya Nur? Dan apakah dia benar-benar sekutu kami? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Malam makin dalam, dan kisah kami baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan penuh teka-teki. Malam itu, aura di ruang tamu terasa berat tapi penuh harapan. Nur duduk di sofa empuk, mengenakan gamis hitam sederhana yang membalut tubuhnya ramping dengan anggun, jilbab coklat muda melingkar rapi di kepala, memperlihatkan wajahnya yang bersih dan mata tajam penuh tekad. Di tangannya tergenggam tas kulit kecil berwarna coklat tua, yang sepertinya menyimpan banyak rahasia. Aku berdiri di dekat meja makan, mengenakan blus sutra berwarna krem yang sedikit terbuka di bagian lengan, memperlihatkan gelang emas tipis yang berkilauan saat lampu dapur menyentuhnya. Celana panjang hitam yang pas di pinggul membuatku merasa percaya diri meski hati sedang diliputi kecemasan. Sepatu hak rendah warna nude sengaja kupakai agar lebih nyaman tapi tetap terlihat elegan.
Ardi duduk di samping Nur, matanya yang gelap berkilau penuh harap dan sedikit cemas. Jadi, Nur, apa sebenarnya yang kamu tahu tentang masalah ini? Tanyaku sambil menyeruput teh hangat. Dia menarik napas dalam, lalu mulai bicara dengan suara lembut tapi tegas. Ada kelompok yang selama ini mengincar Ardi bukan hanya karena utang, tapi juga karena sesuatu yang dia punya, sesuatu yang berhubungan dengan rahasia keluarga kalian. Aku menatap Ardi, yang menunduk pelan. Rahasia apa itu, Nur? Kenapa mereka bisa tahu? Nur mengeluarkan selembar foto dari tasnya, memperlihatkan gambar sebuah rumah tua di kawasan Bogor yang sudah mulai lapuk. Ini rumah peninggalan keluarga kalian, kan? Ada dokumen penting yang tersembunyi di sana. Orang-orang ini ingin mendapatkannya dengan cara apapun. Aku mengernyit, membayangkan rumah itu, dinding bata merah yang retak, jendela berbingkai kayu yang mulai lapuk, dan halaman belakang yang penuh tanaman liar. Rumah itu penuh kenangan, tempat aku dan keluarga sering berkumpul saat aku masih kecil. Kenapa mereka mau rumah itu? Apa isinya sampai sepenting itu? Tanyaku. Nur menatapku serius. Dokumen itu adalah kunci untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa menghancurkan keluarga kalian dan banyak orang lainnya. Ardi menghela napas. Aku sudah mencoba melindungi itu selama bertahun-tahun, tapi mereka semakin dekat. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar ke gelapnya malam. Jadi, kita harus menjaga rumah itu dan dokumen itu dengan segala cara. Nur mengangguk. Betul. Dan aku di sini untuk membantu kalian. Tapi ini bukan hanya soal fisik. Kalian harus siap mental dan emosional. Aku menoleh ke Ardi. Apa kamu siap menghadapi ini? Dia menatapku, matanya penuh tekad. Kalau kamu ada di sisiku, aku yakin bisa. Aku tersenyum tipis, tapi dalam hati aku tahu ini bukan hanya soal keberanian. Ini tentang bertahan hidup dalam dunia yang penuh intrik dan bahaya. Tiba-tiba, suara telepon berdering memecah keheningan. Aku meraih ponsel yang tergeletak di meja, tangan sedikit gemetar. Layar memperlihatkan nomor yang tak dikenal. Aku mengangkat. Halo? Suara berat dan dingin di ujung telepon berkata, Sari, kamu pikir kamu bisa sembunyi dari kami? Rahasia itu akan kami ambil, entah dengan cara baik atau buruk. Aku menatap Nur dan Ardi, dan dalam tatapan mereka aku melihat ketakutan yang sama dengan yang kurasakan. Malam ini, pertarungan kami bukan hanya soal utang atau ancaman biasa. Ini tentang mempertaruhkan segalanya, tentang rahasia yang bisa merobek hidup kami menjadi serpihan tak berdaya. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Suara ancaman di telepon itu masih bergema di telingaku saat aku menurunkan gagang, napasku tercekat oleh ketegangan yang mendadak membuncah. Di ruang tamu, Nur dan Ardi saling bertukar pandang, mata mereka yang biasanya tenang kini dipenuhi kekhawatiran. Aku merasa seolah-olah udara di sekitar kami berubah menjadi lebih berat, penuh dengan bayang-bayang yang mengintai dari sudut gelap rumah. Aku berdiri, mengenakan blus sutra berwarna merah marun dengan potongan leher yang cukup rendah untuk memperlihatkan kalung emas sederhana yang selalu kubawa sebagai jimat keberuntungan. Celana panjang hitam yang pas membuat gerakanku tetap luwes, sementara sepasang sepatu hak rendah berwarna coklat menambah sentuhan elegan tanpa mengurangi kenyamanan. Rambutku tergerai bebas, beberapa helai jatuh menutupi bahu, memberikan kesan sensual yang lembut namun penuh misteri. Ardi menghela napas, lalu berkata dengan suara berat, ini bukan hanya tentang utang atau dokumen. Mereka ingin menguasai segalanya, rahasia, kekuasaan, bahkan kehidupan kita. Aku melangkah ke arah jendela,
menatap gelapnya malam di luar rumah kami di Cibubur yang biasanya tenang. Kita harus bertindak cepat. Kalau mereka sampai mengambil dokumen itu, bukan hanya kita yang akan kehilangan segalanya, tapi juga masa depan anak-anak kita. Nur mengangguk mantap, aku bisa membantu mengamankan rumah itu. Tapi kita juga perlu strategi untuk menghadapi mereka. Strategi apa? Tanyaku, menatap mereka dengan serius. Nur membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah peta kecil kawasan Bogor. Ini rumah peninggalan keluarga kalian. Aku sudah memetakan jalur masuk dan keluar yang aman, serta titik-titik pengawasan yang bisa kita gunakan. Aku tersenyum tipis, merasa ada secercah harapan di tengah kekalutan ini. Kita butuh tim yang bisa dipercaya. Siapa yang bisa kita andalkan? Ardi menatapku, Budi, suamimu, dia kuat dan punya pengalaman. Aku yakin dia akan membantu kita. Aku mengangguk, membayangkan Budi dengan jaket kulit kesayangannya, selalu siap melindungi keluarganya. Baiklah, aku akan bicara dengan dia besok pagi. Tiba-tiba, suara klakson mobil dari luar terdengar keras, diikuti dengan suara langkah cepat. Aku dan Ardi bergegas ke jendela, melihat dua sosok pria berjaket gelap berjalan menuju pintu depan rumah kami. Nur segera berbisik, mereka sudah datang. Kita harus bersiap. Aku meraih tangan Ardi, ini baru permulaan, tapi kita akan hadapi bersama. Kita tidak akan membiarkan mereka mengambil apa yang kita cintai. Ardi mengangguk, matanya menyala penuh semangat. Bersama, kita kuat. Lampu di ruang tamu berpendar lembut, bayangan kami bertiga tergambar di dinding, bersiap menghadapi malam yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Suasana yang sebelumnya penuh kehangatan kini berubah menjadi medan pertempuran yang menentukan nasib keluarga kami. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya musuh di balik ancaman ini? Dan apakah kami sanggup bertahan dalam badai yang semakin mendekat? Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, aku tahu satu hal pasti, hidupku tak lagi sama. Perjalanan gelap dan penuh misteri baru saja dimulai. Suara ketukan keras di pintu membuat jantungku berdegup kencang. Aku mengenakan blus sutra berwarna coklat muda yang lembut membalut tubuhku, dipadukan dengan rok panjang hitam yang jatuh anggun hingga mata kaki. Sepatu hak rendah berwarna krem menambah kesan elegan tanpa mengorbankan kenyamanan. Rambutku tergerai rapi, dengan beberapa helai melambai lembut di wajah, menambah sentuhan sensual yang tetap sopan. Aku melangkah perlahan menuju pintu depan, napas menggantung di tenggorokan. Ardi berdiri di belakangku, jaket hitam yang ia kenakan tampak tegang mengikuti gerakannya. Nur tetap tenang, matanya tajam mengamati setiap sudut ruangan. Saat aku membuka pintu, dua pria bertubuh besar berdiri di ambang, wajah mereka tertutup topi dan kacamata gelap meski malam sudah larut. Salah satu dari mereka mengangkat tangan seolah memberi isyarat, yang lain mengeluarkan amplop coklat dan menyerahkannya padaku. Ini pesan dari bos kami, suara pria itu dalam dan dingin seperti udara malam yang menusuk. Aku mengambil amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Apa maksud kalian datang ke sini? Tanyaku, berusaha terdengar tegas meski hatiku bergetar. Pria itu tersenyum sinis, kami hanya menyampaikan peringatan. Bayar utangmu tepat waktu, atau konsekuensinya akan lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Aku menatap mereka dengan tatapan dingin, kalau begitu, kalian harus tahu bahwa aku tidak takut. Mereka tertawa kecil, lalu berbalik pergi meninggalkan rumah kami. Suara langkah mereka menghilang ke dalam gelap malam, meninggalkan kami dengan rasa tidak tenang yang menggantung. Aku menutup pintu dan mengunci ganda, kemudian berbalik ke arah Ardi dan Nur. Mereka serius. Ini bukan ancaman kosong. Ardi mengangguk, kita harus segera bertindak. Aku tidak mau keluarga kita jadi korban lagi. Nur menambahkan,
Aku akan membantu kalian mengatur keamanan dan strategi. Tapi kalian juga harus siap mental, ini bukan permainan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Ardi melangkah mendekat, meraih tanganku dengan lembut. Kita akan lalui ini bersama, Sari. Apapun yang terjadi. Aku membalas genggamannya dengan erat, merasakan kekuatan yang mengalir dari pelukan itu. Meskipun ketakutan menghantui, aku tahu bahwa bersama kami bisa menghadapi apapun. Lampu dapur berkilat lembut, memantulkan bayangan kami bertiga yang bersatu dalam tekad dan keberanian. Di balik ketegangan dan ancaman yang terus mengintai, muncul secercah harapan bahwa cinta dan keluarga akan menjadi pelindung terkuat kami. Namun, di balik semua itu, aku masih bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia kelam yang tersembunyi di balik utang ini? Siapa dalang di balik ancaman yang semakin membayangi? Dan apakah kami sanggup bertahan menghadapi badai yang akan datang? Malam itu, aku sadar bahwa hidupku telah berubah selamanya. Perjalanan yang penuh misteri dan bahaya kini menjadi bagian dari takdirku. Dan aku siap menghadapi semuanya, demi cinta, demi keluarga, demi kehidupan yang aku cintai. Suara hujan mulai membasahi atap rumah kami, menambah kesan kelam malam itu. Aku duduk di kursi ruang tamu, mengenakan gaun tidur berbahan satin berwarna ungu gelap yang membalut tubuhku dengan lembut, memperlihatkan lekuk bahu dan punggung yang halus. Sepasang anting mutiara kecil berkilauan di telingaku, sementara rambutku tergerai bebas menutupi sebagian punggung, memberi sentuhan sensual yang lembut namun tetap elegan. Ardi berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke derasnya hujan yang mengguyur taman kecil di halaman belakang. Jaket kulit coklatnya tergantung di belakang pintu, seolah menunggu waktu untuk dipakai kembali dalam pertempuran yang belum usai. Nur duduk di sebelahku, wajahnya serius namun penuh perhatian. Dengan suara lembut, dia berkata, kita harus segera ke Bogor. Rumah itu bukan hanya kunci rahasia, tapi juga satu-satunya tempat yang bisa kita andalkan untuk berlindung. Aku mengangguk pelan, tapi bagaimana dengan Budi dan Rina? Mereka harus tahu, dan mereka harus siap. Ardi menoleh, matanya menyala penuh tekad. Aku akan bicara dengan Budi besok pagi. Kita butuh perlindungan keluarga besar. Aku mengusap lengan Nur, terima kasih sudah datang membantu kami. Tanpa kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Nur tersenyum tipis, aku juga punya alasan pribadi untuk membantu. Rahasia itu lebih dalam dari yang kalian kira. Aku merasa ada sesuatu yang belum dia ungkapkan, tapi malam itu aku memilih untuk mempercayainya. Tiba-tiba suara dering ponselku memecah keheningan. Aku melihat layar dan melihat nama Rina. Aku mengangkat telepon dengan sedikit ragu. Halo, Rin, suaraku lembut. Bu, aku merasa ada yang aneh di rumah. Ada orang mencurigakan di sekitar rumah nenek, suara Rina terdengar panik. Hatiku mencelos. Tenang, Rin. Jangan keluar rumah. Aku dan Bapak akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, aku memandang Ardi dan Nur. Kita harus segera bertindak. Ini sudah semakin dekat. Ardi mengangguk, aku akan siapkan mobil. Kita berangkat sekarang juga. Aku mengambil jaket hitam yang tergantung di dekat pintu, mengenakannya dengan cepat, sementara Nur menyiapkan tas kecil berisi beberapa perlengkapan penting. Saat kami melangkah keluar, hujan deras mengguyur, membasahi tubuh kami, tapi kami tak peduli. Malam ini, kami bukan hanya bertarung untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga yang kami cintai. Di balik rintik hujan dan gelapnya malam, aku merasakan adrenalin mengalir deras. Perjalanan kami menuju rumah tua di Bogor adalah awal dari babak baru yang penuh dengan bahaya, pengkhianatan, dan teka-teki yang harus kami pecahkan bersama. Dan aku tahu,
Takdir kami tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Hujan deras membasahi jalanan berliku menuju Bogor, sementara mobil kami melaju pelan melewati pepohonan yang berayun diterpa angin malam. Aku duduk di kursi depan, mengenakan jaket kulit hitam yang pas di tubuhku. Kerahnya sedikit terangkat menambah kesan tegas dan misterius. Rambutku yang basah tertiup angin dari jendela sedikit terbuka, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan sekaligus membangkitkan adrenalin. Ardi mengemudi dengan fokus, wajahnya serius, jarum speedometer bergerak stabil di angka 60 km per jam. Di kursi belakang, Nur duduk tegap. Matanya terus mengamati peta digital di layar ponselnya, sesekali berbisik memberi arahan. Aku meraih tangan Ardi sebentar, memberikan semangat tanpa kata-kata. Dia membalas dengan senyum kecil yang penuh arti, meski bayang-bayang ketegangan masih terlihat jelas di matanya. Setibanya di rumah tua itu, bau tanah basah dan kayu lapuk langsung menyambut kami. Lampu depan mobil memantulkan bayangan dinding bata yang retak, jendela dengan kaca buram dan tirai yang sudah usang. Rumah itu berdiri kokoh meski waktu dan cuaca berusaha meluluh lantakan. Aku melangkah keluar, mengenakan sepatu boots hitam yang nyaman, tangan menggenggam tas kecil berisi perlengkapan penting. Suasana malam itu dingin, tapi aku bisa merasakan panas dalam dada yang sulit dijelaskan. Nur segera membuka pintu rumah, masuk dan menyalakan lampu utama. Cahaya kuning lembut memenuhi ruang tamu yang dipenuhi perabotan antik dan lukisan keluarga yang berdebu. Aku berjalan perlahan menyentuh meja kayu tua, merasakan tekstur kayu yang kasar namun hangat. Ardi menutup pintu belakang, memastikan keamanan. Kita harus mulai mencari dokumen itu malam ini juga, katanya serius. Aku mengangguk, lalu membuka lemari tua di sudut ruangan. Di balik tumpukan buku dan foto lama, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran halus. Jantungku berdebar kencang saat aku membuka kotak itu, memperlihatkan beberapa dokumen berisi tulisan tangan dan peta usang. Tiba-tiba suara langkah kaki dari lantai atas membuat kami semua terdiam. Aku menatap ke arah tangga, napas tertahan. Nur berbisik, "Kita tidak sendirian." Ardi segera meraih sebuah lampu senter dan berjalan perlahan menaiki tangga. Aku mengikuti dengan hati-hati, merasakan ketegangan yang meningkat. Di ujung lorong, kami menemukan sebuah pintu tua yang terkunci rapat. Ardi mencari-cari sesuatu di tasnya dan mengeluarkan obeng kecil. "Beri aku waktu sebentar," katanya. Ketika pintu terbuka, kami menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi arsip dan dokumen rahasia. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar dengan beberapa foto dan surat yang tersebar. Aku melangkah mendekat, membaca salah satu surat yang bertuliskan kode-kode aneh dan nama-nama yang tidak aku kenal. "Ini lebih dari sekadar rahasia keluarga," aku berbisik. Tiba-tiba, suara pintu utama yang terbuka dengan keras memecah keheningan. Kami berbalik, dan di sana berdiri sosok bayangan yang kami tak kenal. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, dan aku tahu, pertarungan kami baru saja memasuki babak paling menentukan. Siapa sosok itu? Apakah dia teman atau musuh? Dan apakah kami mampu menghadapi kegelapan yang semakin mengancam? Semua jawaban tersembunyi di balik pintu yang baru saja terbuka. Sosok di ambang pintu berdiri tegap, bayangannya memanjang di lantai kayu yang berderit. Aku mengenakan dress hitam sederhana dengan potongan yang pas di pinggang, memperlihatkan lekuk tubuhku dengan elegan tanpa berlebihan. Sepatu hak tinggi hitam menambah kesan tegas, sementara rambutku yang tergerai memberikan sentuhan sensual yang lembut namun penuh misteri. Ardi segera maju, wajahnya tegang tapi penuh kewaspadaan. Nur berdiri di sampingku, matanya menyipit, mencoba membaca niat orang asing itu. "Siapa kamu?" tanya Ardi dengan suara tegas.
Pria itu melangkah masuk, melepas topi dan kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah yang dingin dan tanpa ekspresi. Namaku Dimas. Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menawarkan solusi. Aku menatapnya curiga. Solusi apa yang bisa datang dari orang yang tiba-tiba muncul dan mengancam keluarga kami? Dimas menghela napas panjang. Aku tahu tentang utang Ardi, tentang rahasia yang kalian jaga. Aku juga tahu bahwa kalian dalam bahaya besar. Ardi melangkah maju. Kalau kamu tahu, kenapa baru sekarang muncul? Dan apa maksudmu dengan solusi? Dimas menatap sekeliling ruangan, lalu berkata pelan, ada kekuatan besar di balik semua ini, lebih besar dari yang kalian bayangkan. Aku bisa membantu kalian menghadapi mereka, tapi ada harga yang harus dibayar. Aku merasakan napas terhenti sejenak. Harga apa yang kamu maksud? Dia tersenyum tipis, kepercayaan. Aku harus menjadi bagian dari kalian, dan kalian harus percaya padaku sepenuhnya. Nur menatap Dimas dengan waspada. Bagaimana kami bisa mempercayai seseorang yang baru muncul dan membawa rahasia gelap seperti ini? Dimas menatap Nur dalam-dalam, karena aku juga pernah kehilangan segalanya. Dan aku tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian. Aku berdiri tegak, merasakan keputusan besar harus diambil malam itu. Baiklah, Dimas. Kami akan mencoba mempercayaimu. Tapi ingat, kami tidak akan mudah menyerah. Dia mengangguk, itulah yang aku harapkan. Lampu di ruangan itu memantulkan bayangan kami bertiga yang kini bersatu dalam tekad dan ketidakpastian. Di luar, hujan mulai reda, dan fajar mulai menyingsing perlahan. Aku tahu, babak baru dalam kehidupan kami telah dimulai. Pertarungan melawan bayang-bayang masa lalu dan ancaman masa depan kini ada di depan mata. Dan satu hal yang pasti, aku, Ardi, dan Nur harus bersama-sama menghadapi apapun yang datang, karena hanya dengan persatuan kami bisa bertahan. Tapi di balik semua itu, sebuah pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah Dimas benar-benar sekutu kami, ataukah dia justru bagian dari kegelapan yang ingin kami lawan? Cerita ini belum usai. Rahasia masih menunggu untuk diungkap, dan nasib kami tergantung pada pilihan yang akan kami buat selanjutnya.